Setelah Putri mengangkat kasus ini, sayalah yang paling berontak melawan itu. Ya, sayalah yang berontak di netizen ini melawan itu. Ingat, ya Putri Maya-Rumanti kamu, yang ada-adakan sayembara mau kerjasama dengan Hotman Paris kamu dan kru-krunya, bahkan sayembara sampai 5 miliar. Ya, saya jadi memberontak bahwa itu semuanya rekayasa. Senggola Tuan Takurnya adalah dalang aktor dari yang namanya kasus Pina ini. Ya, itu satu Putri, ingat kamu. Ya, kedua, ya itu harus disimak sama kru-krunya nih ya. Setelah Widya geger, baru ada tindakan. Kalau dalang aktor ini adalah Tuan Takur, ya Tuan Takur di sana yang membuat BAP memenjarakan banyak orang, termasuk Saka, Dede dan yang lainnya. Disuruh mengakui bahwa mereka itu adalah pembunuh, serta menyertakan yang namanya reka ulang yang tidak pernah mereka lakukan. Disuruh memeragakan pembunuhan tersebut, disorot oleh banyak kamera, ditonton banyak orang, sehingga orang-orang yang tidak bersalah itu dibenci masyarakat Indonesia. Diludahin, dikencingin, diteriakin pembunuh dan pembunuh. Bahkan ada salah satu anak, yaitu Saka, putus sekolah karena Saka masih di bawah umur. Ya kan? Itu salah satunya. Geger dulu dari Widya, baru ada tindakan. Karena saya nyenggol si Tuan Takur adalah dalang dari rekayasa itu. Ya kan? Ayo. Kamu mau ngeles apa dari saya? Saya harus, kemudian kamu dan pendukung-pendukungnya, ya Putri dan kawan-kawan, ya pendukung bahkan si Tuan Takur ya, mau tangkap saya. Ada apa ini? Nggak kebayang saya. Pada saat nah, kita masih mengawal masalah kasus ini ya. Hari ini doakan Saka agar menang ya. Saka, hari ini semoga terbebas. Itu untuk Saka. Ya, saya kembali ke tema awalnya ya, masalah kasus ini. Karena banyak konten-konten yang membuat kita, terutama dari pendukung-pendukungnya Putri Maya-Rumanti ya. Ini ya khususnya, ini saya langsung ke YouTube loh, Putri Maya-Rumanti. Saya gubris tadi di TikTok. Ini saya gubris di YouTube. Ya, ingat pengacara yang namanya Putri Maya-Rumanti, calon wali kota Bandar Lampung. Ingat, ini saya gubris di sini. Saya nggak puas kalau hanya di TikTok aja. Saya gubris langsung di YouTube ini masalah kasus Pina ini. Ya, mungkin membutuhkan waktu agak panjang ini ya. Oke, ya. Pertama, kasus ini ya 2016 lalu tenggelam. 2 periode Bapak Jokowi anteng-anteng. Nggak ada tindakan apapun untuk selanjutnya. Terutama kepada orang-orang yang dijadikan tersangka, orang-orang yang tidak bersalah, termasuk Saka Tatal. Ya kan? Putrilah yang mengangkat kasus ini setelah namanya film Pina. Orang yang paling berjasa di Indonesia ini, orang yang kelas levelnya tinggi, ilmunya tinggi, orang yang paling hebat. Kalau Widya itu TKW, ya kalau Widya itu TKW. Pokoknya Putri yang paling oye, yang mengangkat kasus ini dimulai dari nonton film Pina. Siapa yang banting dia? TKW. Jangan lupa. Yang dia sayembara untuk menangkap TKW. Jangan lupa ya. Jadi ini harus diledakkan. Kenapa? Harus diledakkan. Biar dia tidak sombong di sana. Ya, ingat. Ini Putri berawal dari kamu setelah menonton Vina film. Kemudian kamu membentuk tim investigasi untuk menangkap yang namanya 3 DPO. Salah satu ada nama Peggy Setiawan. Salah satunya. Ingat Putri. Kamu di sini berperan paling oye. Paling oye, ingat, ini lama-lama tenggelam dia ini ya, nggak muncul-muncul lagi setelah Peggy bebas. Dia bilang begini, kalian harus simak semua lagi. Sayalah yang nonton film itu sampai selesai, ya, sampai selesai. Bukan Widya. Sayalah yang membuat mencari data, mencari fakta ke keluarga Pina segitu gercepnya, segitu dalam jarak waktu seminggu dia udah datang ke keluarga Pina. Ada apa ini? Ya, dalam waktu seminggu dia udah minta data, udah memintakan data, udah mendampingi keluarga Pina. Mencari 3 DPO, yang satu namanya atas nama Peggy Setiawan. Ya, kemudian ada yang namanya Andi dan Dani. Salah satunya Putri membentuk yang namanya tim investigasi menangkap yang namanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan karena terdaftar di DPO, 3 DPO. Di kasus Pina 2016 lalu. Lalu what? Apalagi? Next. Kemudian dia bilang, setelah saya sentil, dia membentuk investigasi menangkap Peggy Setiawan itu, sayalah yang menentang itu. Sayalah yang menentang itu, Putri. Ingat kamu. Seorang yang kamu bikin sayembara untuk menangkap saya inilah yang menggubris itu. Ya, karena saya mengenal 2 orang itu. Yang tidak sengaja mereka tidak pernah mengenal saya sebelumnya. Karena dulu saya belum begini, ya. Mereka nggak tahu siapa saya. Maka saya pastikan mereka ini bekerja sama dengan Putri. Bekerja sama dengan Putri untuk menangkap Peggy Setiawan. Orang-orang yang menangkap Peggy Setiawan itu, saya kenal orangnya. Ingat itu ya. Saya kenal, maka saya senggol lah. Kasus ini sebenarnya drakor dan rekayasa. Mana 3 DPO yang dinyatakan Rudiana pada itu. Kemudian saya senggol lah yang namanya Tuan Takur yang di atas sana yang bersembunyi.
ya kan? Gegerlah itu. Setelah Putri mengangkat kasus ini, saya lah yang paling berontak melawan itu. Ya, saya lah yang berontak di netizen ini melawan itu. Ingat, ya Putri Maya-Rumanti kamu, yang ada-adakan sayembara mau kerjasama dengan Hotman Paris kamu dan kru-krunya, bahkan sayembara sampai 5 miliar. Ya, saya jadi memberontak bahwa itu semuanya rekayasa. Senggol Tuan Takurnya adalah dalang aktor dari yang namanya kasus Pina ini. Ya, itu satu Putri, ingat kamu. Ya, kedua, ya itu harus disimak sama kru-krunya nih ya. Setelah Widya geger, baru ada tindakan. Kalau dalang aktor ini adalah Tuan Takur, ya Tuan Takur di sana yang membuat BAP memenjarakan banyak orang, termasuk Saka, Dede dan yang lainnya. Disuruh mengakui bahwa mereka itu adalah pembunuh, serta menyertakan yang namanya reka ulang yang tidak pernah mereka lakukan. Disuruh memeragakan pembunuhan tersebut, disorot oleh banyak kamera, ditonton banyak orang. Sehingga orang-orang yang tidak bersalah itu dibenci masyarakat Indonesia. Diludahin, dikencingin, diteriakin pembunuh dan pembunuh. Bahkan ada salah satu anak, yaitu Saka, putus sekolah. Karena Saka masih di bawah umur. Ya kan? Itu salah satunya. Geger dulu dari Widya, baru ada tindakan. Karena saya nyenggol si Tuan Takur, adalah dalang dari rekayasa itu. Ya kan? Ayo. Kamu mau ngeles apa dari saya? Saya harus, kemudian kamu dan pendukung-pendukungnya, ya Putri dan kawan-kawan, ya pendukung bahkan si Tuan Takur ya, mau tangkap saya. Ada apa ini? Nggak kebayang saya. Pada saat Saka masih sekolah, terhenti sekolahnya. Ya kan? Terhenti sekolahnya. Disuruh memeragakan perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Begitu juga dengan yang dijadikan tersangka. Satu, kenapa? Disorot kamera, disuruh memeragakan perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Satu, ya, itu satu. Kalau ini orang yang nggak nyenggol si Tuan Takur, itu mana ada fakta yang selanjutnya? Ya, kamu turun ke lapangan deh, Kalau saya turun ke lapangan, ingat, mereka nggak punya konten, nggak punya konten kan? Turun ke lapangan sana, belusukan sana, cari fakta ini, cari fakta itu. Karena si Widya yang katanya Putri itu TKW, dengar ya, menyenggol si Tuan Takur. Akhirnya geger lah, geger dulu baru orang ini bertindak, ya. Baru bertindak setelah Widya ini geger di rakyat publik ini. Baru ada tindakan. Ya, ingat itu ya. Nah, ini lagi pakai akun yang namanya pendukung KDM. Ingat, KDM kemarin curhat, bilang-bilang lagi itu ya, dijegal. Tepuk tangan buat saya. Jangan bilang kalau itu dijegal. Nanti kita lanjut itu ya berita yang selanjutnya. Nah, dari kasus itu kita senggol Tuan Takur, muncullah orang-orang yang pansos membuat yang namanya konten, kesana kemari cari fakta semuanya. Dan di saat-saat saya banting yang namanya seorang pengacara yang katanya paling hebat, Widya saya orang hebat, lebih hebat dari kamu itu, ya, di saat dia saya lagi banting, datanglah kesurupan lagi yang namanya Linda. Pertanyaannya, Linda ini kesurupan disuruh siapa kala itu? Makanya saya upload lip sync saya tentang kesurupan di situ, jangan sampai hilang, itu barang bukti, ya. Barang bukti. Kenapa? Di dalam rekaman yang namanya Linda kesurupan itu ada dua laki-laki di situ yang ditanya oleh kakaknya Pina, ya kan? Matiin semua. Tapi kan Bapak Eki kan udah menangkap pelaku, Dek, katanya, ya kan? Bapaknya Eki udah menangkap pelaku, Dek. Di situ ada suara seseorang yang mirip dengan seseorang, ya. Jadi di sanalah kita bertanya-tanya, ya. Tapi kan di sini ya bapaknya Eki udah menangkap, Dek, diusahakan. Itu kata kakaknya Pina. Ya, itu kata kakaknya Pina. Jadi itulah yang dibuat bahan kalian. Ya kan? Untuk menangkap orang-orang yang tidak bersalah. Nggak mungkin sekali AF itu pakai caranya sendiri. Siapa sih AF? Orang pentingkah di negara ini? Pejabatkah si AF untuk mengelola kasus Pina? Yang lain itu dijadikan tersangka, dari ada yang kasus Sajam dijadikan tersangka pembunuh Pina. Kemudian mereka-mereka itu disuruh memeragakannya, disorot sama televisi. Ya, disorot sama televisi. Pencorengan nama-nama keluarga mereka, kemudian kerugian waktu sekolah untuk anak-anak yang tidak bersalah masih di bawah umur kala itu dijadikan tersangka pembunuh Pina. Motivasi kalian, Putri, apa sebenarnya di sini? Motivasi kalian ya apa? Satu, motivasi yang namanya Rudiana. Kalau sekarang dibilang ya, setelah munculnya Dede, Liga Akbar yang menyebutkan nama-nama si Tuan Takur, ya, kemudian Tuan Takur membentuk tim lagi, pengacara yang handal-handal itu keluar, ya kan? Keluar sekarang, mereka mengelak bahwa itu fitnah. Bagaimana dengan yang 7 orang itu? Ya nggak mungkin sekali yang membuat BAP itu adalah yang namanya AF. Siapa sih AF? Penting. Orang penting di meja hukum dia. Atau si AF ini orang penyidik. Nggak mungkin berdasarkan itu jalannya otak AF itu sendiri. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Ini setelah munculnya yang namanya
Dede, munculnya Liga Akbar, muncullah yang namanya Saka. Mereka akan melawan itu, ya kan? Ya, yang namanya AF alias Aceng, ya alias Aceng, kata Peggy Setiawan Cianjur, ya. Ya, itu membuat dengan caranya sendiri bisa memenjarakan banyak orang begitu. Nggak mungkin. Emang siapa AF? AF itu supir ambulan. AF itu supir ambulan, ya ingat. Ya, AF itu supir ambulan, ya. Ingat ya, Pak siapa namanya? Happy ya. Pak Happy dengar. Nggak mungkin kasus ini yang mereka biasanya AF. Yang mendatangi AF. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Semua orang-orang saksi ini disuruh AF katanya atas perintah si Tuan Takur, ya kan? Ingat, si Tuan Takur ini ya, dalang Hollywood ini, ya, ingat, mengorbankan segitu banyak orang loh. Nah, kemudian diangkat lagi lah sama si Putri, ya kan? 2 periode ya pemimpin kita bungkam tentang kasus ini. Ada apa? Yang namanya Sambo aja gercep, ya kan? Terus kemana AF? Nah, di tengah-tengah yang namanya kasus ini lagi meledak, kemudian datanglah pahlawan, calon wali kota Bandar Lampung, ya, kesurupan lagi itu si Linda, ya, kesurupan lagi itu si Linda, sebutlah nama Mel-Mel dan sebagainya, sebagai kekuatan yang namanya Putri Maya Rumanti, ya, saya berontak terus, dong, ya berontak terus, terus aja saya tak pernah henti cecer mereka itu orang yang paling hebat katanya, ya orang yang paling hebat itu, dibantinglah habis-habisan sama seorang TKW katanya, ya kan? Ya, yang udah diadain sayembara untuk mencari alamatnya, itu kan? Si Tuan Takur, ya nggak pernah disebut-sebut waktu itu, disebutlah sama orang TKW itu, ya. Jadi Tuan Takurnya, ya. Jadi Linda, ya, di tengah-tengah maraknya kasus ini dia kesurupan lagi, sebutlah nama Mel-Mel, sebutlah yang ini dan itu. Aku udah bilang dalang semua itu adalah Tuan Takur, ya kan? Seharusnya godok-godok Tuan Takur. Ngapain kamu bawa-bawa saksi disuruh kesurupan, disuruh rekam segala macam? Ingat. Ya, saya tanya sekali lagi, kalau memang ini yang namanya kecelakaan tunggal, buat apa? Suruhan siapa yang namanya menangkap orang-orang yang tidak bersalah ini dijadikan pembunuh Pina? Suruhan siapa? Benarkah ada 3 DPO? Ya. Kedua, keterangan kakak Pina berbeda-beda. Keterangan yang namanya kakaknya Pina berbeda-beda. Dia bilang, pertama kali yang menjemput ada orang gemuk dan kurus. Ya kan? Ada yang gemuk dan kurus. Katanya nunggu aja di pinggir jalan, ya kan? Nah, sekarang dia bilang, iya yang gemuk baru datang. Kan? Nah, kemudian di kesurupan itu kakaknya Pina nanya, ya dalam kesurupan itu kakaknya Pina nanya, iya dek ini udah ditangkap, ya kan, matiin semua kata Pina, ya kan, ya, iya dek ini udah ditangkap, ada namanya Egi, terus daftar DPO ini didapat dari mana? Hah? Pelaku pemerkosanya didapat dari mana? Hah? Pelakunya didapat dari mana DPO-nya? Kok bisa-bisanya nangkap Peggy Setiawan? Hah? Kok bisa-bisanya nangkap ini Peggy Setiawan? Kamu di sana membentuk yang namanya investigasi. Saya berontak dong. Jangan orang kecil ini aja yang kalian tumbalkan ya untuk cari nama carmuk di dunia ini. Jangan begitu, ya. Itu diawali dari kasus itu, ya. Satu kapal itu nggak berjarak lama ada kasus Pinah ini. Jangan lupa itu, bro. Itu si Tuan Takur itu kalau nggak disenggol nggak akan geger. Semua yang namanya BAP ini atas karangan dia semua. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah yang tidak pernah melakukan yang namanya pembunuhan itu disuruh peragakan, disorot kamera loh. Segitu banyaknya masuk di televisi, ya kan? Segitu banyaknya masuk di televisi. Hah? Segitu banyaknya orang yang tidak bersalah dipenjarakan, ya bahkan disiksa di sana. Ada yang putus sekolah, ya kan? Disuruh mengakui itu atas motivasi apa ini? Atas motivasi apa ini? Ya kan? Berarti Linda itu suruhan dong, dia kesurupan kalau begitu. Ya, berarti Linda itu suruhan dong. Ya. Berarti si Linda itu kesurupan. Itu suruhan siapa? Ya. Kalau nggak kita Tuan Takurnya nggak kita senggol dari awal-awal, nggak ada penyelidikan selanjutnya, bro. Nggak ada. Mati-matian saya bela. Bukan siapa-siapanya saya mereka. Bukan. Tapi saya, ya kamu harus turun tangan, turun ke lapangan. Terus kalau saya yang turun ke lapangan, gubrak-labrik orang-orang itu, ya terus kamu nggak punya konten. Kan? Nggak punya konten kan kamu kan? Nggak punya konten. Nggak bisa panggil sana, panggil sini. Ingat Tuan Takurnya itu digodok-godok loh. Ya. Tuan Takur itu harus digodok-godok. Nah, kalau udah kegodok-godok begitu dia ngilang, ya kan? Motivasinya apa dia? Kalau memang ini bukan kasus pembunuhan, untuk apa dia? Menjadikan tersangka orang-orang yang tidak bersalah. Untuk apa? Hah? Untuk apa? Untuk apa? Jangan bilang hoax. Yang paling hoax itu seharusnya, ingat, pihak kepolisian ya menyidik yang namanya Putri.
Atas suruhan siapa Putri ini? Atas kemauannya sendiri. Dia kan paling hebat nih. Dia bilang setelah kami menonton film Pina ini, kami yang mengambil tindakan, cari fakta, cari data ke keluarga Pina, mendampingi. Selama ini keluarganya Pina diam aja, nggak ada dia mengadukan kembali kasus ini, nggak ada. Jangan bilang dia didampingi. Yang mencari tahu itu Putri, membentuk penangkapan Peggy Setiawan itu Putri, ya kan? Bukan Hotman. Itu jelas-jelas di situ, ya. Itu jelas-jelas bukan Hotman Paris. Dia yang membuka investigasi itu, ya kan? Lalu menangkaplah sebagai tumbal dari 3 DPO adalah Peggy Setiawan Kulibangunan yang kita ledakkan. Seluruh rakyat ini, bukan saya doang, seluruh rakyat Indonesia ini. Seluruh rakyat Indonesia ini berperan di media sosial maupun di lapangan untuk membebaskan seorang Kulibangunan. Ya. Untuk membebaskan Kulibangunan ini seluruh rakyat Indonesia, bahkan di-upload orang sampai ke mancanegara. Ya kan? Seperti itu kan? Didampinginlah semuanya. Seharusnya Putri itu dipanggil oleh kepolisian. Bawa itu Linda, bawa Mel, ya bawa itu Linda. Kemana sekarang Linda dan Putri? Hilang? Apa mati? Kemana dia? Hah? Kemana dia? Linda dan Putri kemana ini? Hah? Mana ini Linda? Mana ini Putri? Yang kemarin katanya orang yang paling hebat. Saya akan buktikan saya jauh lebih hebat dari Widya. Mana dia? Ah, mana dia sekarang ini? Membantu kesurupannya Linda lagi untuk menjadikan bukti? Mana dia? Mana Linda? Hah? Mana Putri? Hah? Mana Linda, mana Putri, saya tanya. Kamu, hei, yang komen. Selalu komen ODJ. Mana sekarang? Saya banting abis-abisan sampai nggak bisa napas, sampai adakan sayembara mereka. Ya, saya banting abis-abisan dia. Ya, mana sekarang dia? Kemana dia? Kemana dia? Hah, kemana itu Linda? Kemana itu Putri sekarang? Masih mengawalkah kasus orang-orang yang tidak bersalah ini? Nggak ada dia. Kemana dia hilang tanpa berita sekarang ini? Kemana dia nggak komal-komal lagi di TikTok? Kemana dia? Hah? Linda, Putri, ya selama ini bebas mereka itu siaran langsung di TikTok. Komal Kamil sama pendukung-pendukungnya. Mana sekarang dia? Hah? Mana dia? Jangan menumbalkan orang-orang yang tidak bersalah dalam kasus ini. Kasus lagi rame-ramenya, diundang pula yang namanya Linda, disuruh kesurupan, ditanya-tanya lah itu masih Putri lagi. Orang yang paling hebat itu. Mana sekarang nih dia? Hah? Masih hidup dia apa mati? Tanya mereka. Seharusnya pihak kepolisian menangkap Linda dan Putri itu. Ingat. Ya, dari semua kejadian ini, mereka berdua itu ya dan kawan-kawannya. Karena dialah katanya, bukan Hotman. Mereka lah orang yang paling hebat, paling oyeh itulah yang mengangkat kasus Pina ini, mendampingi keluarga Pina. Sidik kembali keluarga Pina. Terutama kakaknya. Sidik kembali yang namanya Putri Maya Rumanti dan Linda. Itu harus disidik. Kenapa? Dibiarkan mereka berlari begitu aja. Kenapa? Ini berdasarkan kata Putri ada catatan 3 DPO. Nggak mungkin saya menggelegar hajar dia kalau itu berdasarkan kesurupannya yang ngarang-ngarang itu. Nggak mungkin saya senggol Tuan Takur itu di atas. Nggak mungkin. Ini diawali dari Putri. Ingat. Ingat ya. Nggak mungkin orang itu. Ya kita senggol Tuan Takurnya dari atas itu. Saya yang dibilangin menghalangi dia. Bahkan menjadikan Peggy Setiawan Kulibangunan tersangka catatan DPO. Mana DPO itu? Saya tanya. Mana DPO-nya? Kenapa Rudiana membentuk yang namanya orang-orang di BAP ini? Menjadikan mereka sebagai pembunuh. Direka ulang pula, dipamerkan ke publik, disorot dengan banyak kamera selama 8 tahun. Nggak kebayang deritanya mereka. Ya, DPO-nya mana? Saya tanya. CCTV mana? Saya tanya. Katanya ada yang namanya Linda di siapa namanya, satu lagi Peggy Setiawan. Kemudian ada lagi satunya siapa itu? Kemarin ada 3 DPO. Dani, ya kan? Mana? Kalau nggak saya sisir abis, dia banting tulang saya banting sampai remuk mereka tuh, nggak bakal kesenggol itu Tuan Takur. Ya nggak bakal kesenggol. Dunia Indonesia saat ini hebat. Ya kalau ada orang yang komen kemarin bahwa sebut Indonesia ini adalah sakit, Indonesia sakit katanya, itu salah besar. Indonesia ini hebat, keren. Kenapa? Salah satunya kehebatannya, ya satu yaitu hukum bisa dimanipulasi. Itulah hebatnya Indonesia. Siapa bilang Indonesia sakit? Kamu yang sakit. Ya kehebatan Indonesia salah satunya hukum. Ya tumpul buat pejabat, tajam ke rakyat kecil. Untuk menaikkan pangkat, makan aja itu rakyat kecil. Itu kehebatan Indonesia. Satu. Kedua, kenapa? Kamu jangan bilang Indonesia sakit. Indonesia itu hebat dan keren. Indonesia memiliki kekayaan alam yang dikorupsi oleh orang-orang tinggi sampai triliunan nilainya. Ya kan, itu hebatnya. Korupsi berjamaah. Orang-orang baik itu korupsinya nggak tanggung-tanggung sampai triliunan. Itulah Indonesia. Bukan sakit, pintar, keren, dan hebat. Ya kan? Ketiga, pemilu. Ya pemilu. Ini saya sindir juga. Kenapa hebatnya Indonesia? Sebulan lagi belum diadakan pemilu, hasil quick on real count itu udah ada pemenangnya siapa. Itulah Indonesia hebat. Kamu jangan bilang Indonesia itu sakit. Goblok kamu kalau dibilang Indonesia itu sakit. Indonesia itu keren. Hebat Indonesia. Kehebatannya macam-macam.
kehebatan orang-orang pejabat ini macam-macam ya. Salah satu manipulasi data yang namanya kasus pinah ini. Salah satunya, ya. Itulah Indonesia. Kamu kalau sebut komen-komen di situ bilang Indonesia sakit, salah. Indonesia itu hebat. Jangan direndahkan negara kamu, harus dijunjung tinggi. Hebatnya apa? Disindir-sindir sama luar negeri. Pemilu belum dimulai, quick count-nya udah ada. Itu udah saking hebatnya orang Indonesia. Banyak kasus-kasus yang ditutupi. Ya kan? Apalagi ini menyangkut menteri-menteri, orang terdekat pemimpin. Cukup cepat tenggelam. Itu terutama kasus-kasus yang namanya korupsi. Nah, kasus pinah ini diangkat menjadi pertanyaan buat saya di tengah marak-maraknya kasus yang besar-besaran. Ya kan? Banyak, makanya kalau kamu sebut Indonesia itu sakit, salah. Indonesia ini hebat dan keren. Terutama pengacara kemarin, yang Putri Maya Rumanti itu hebat kan? Hebatnya di mana? Mengarang-ngarang orang yang kesurupan itu untuk dijadikan bukti. Daftar 3 DPO, salah satu namanya, yang namanya Peggy Setiawan. Dani dan Andi itu kemana? Itu. Ya mereka mendapatkan daftar DPO ini dari siapa? Dari Tuan Takur kah? Atau dari AF kah? Ya. Dari Tuan Takur kah? Apa dari AF kah? Itu salah satunya. Jangan bersandiwara lah, bro. Ya, drakor-drakor ini. Ketika Dede muncul, Liga Akbar muncul, dia akan memerangi orang-orang yang dulu dijadikan saksi. Yang dulu dijadikan saksi diperangi sendiri sama dia. Ya, diperangi sendiri sama dia. Begitu kehebatan orang Indonesia, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi jangan dibilangin kalau Indonesia ini sakit. Indonesia ini sakit, salah. Indonesia ini hebat dan keren loh. Keren sekali. Ya kan? Dari undang-undang bisa dirubah tiba-tiba, ya kan, boleh kampanye, sedangkan undang-undang yang namanya 45 itu tidak boleh mengkampanyekan yang namanya kalau masih saudara, itu nggak boleh. Kalau di sekarang ini boleh, hebat. Indonesia itu siapa bilang Indonesia sakit? Ya, Indonesia jaya. Yang jaya siapa? Ya pejabatnya. Ya pejabatnya jaya. Rakyatnya apa? Semakin miskin. Itu dong. Kalau bilang Indonesia sakit, salah besar kamu. Nah, dari kasus inilah Tuan Takur juga hebat, ya kan? Nah, sekarang dia keluar, ya. Garangnya seorang pengacara beda dari yang awal setelah Dede keluar. Muncul setelah yang namanya Widi, Mega muncul. Nah, pertanyaan saya, kenapa kakaknya Pina tidak diinterogasi ulang dan yang namanya Putri Maya Rumanti tidak diinterogasi ulang? Kenapa? Pertanyaan saya, antara kakaknya Pina dan Putri Maya Rumanti, jangan dibilang itu hanya sekedar mendampingi. Pasti ada motivasinya. Ya kan? Mana Linda? Mana yang namanya kakaknya Pina? Mana Putri Maya Rumanti dan kawan-kawannya mana? Itu saya tanya. Ya kan? Itu saya tanya, kemana itu Linda, kemana itu Putri, kemana kakaknya Pina? Seharusnya orang ini setelah Mega dan Widi udah mulai muncul, munculkan kembali mereka ini. Ya, terutama Putri Maya Rumanti. Dia kan statusnya katanya hanya mendampingi, segitu gercepnya. Mungkinkah hanya sekedar mendampingi keluarga Pina? Yang mengajukan kasus ini diungkit kembali, apakah keluarga Pina? Ya, atau kemauannya Putri? Meledak. Kopi. Susu, baru kopi susu namanya. Nah, jadi 3 DPO itu ya, yang namanya Andi, Dani, kemudian yang namanya Peggy Setiawan, ya kan? Nah, mana? Orang-orang ini ya seperti Peggy Cianjur, Egy Perong, semuanya kabur setelah ada kasus yang namanya Vina itu beberapa tahun. Munculnya mereka itu udah 2018 ya, sampai sekarang baru muncul. Ya kan? Itu. Nah, ada apa permainan Tuan Takur dari kasus ini? Benarkah Pina itu kecelakaan tunggal atau diperkosa sebelumnya? Ya kan? Yang namanya perencanaan, yang namanya motor debaret, namanya perencanaan. Itu udah direncana sebelumnya, udah dirancang sedemikian rupa, bro. Kalau perencanaan, kalau kecelakaan ya nggak mungkin dia bisa membaret yang namanya dalam hitungan detik. Ya kan? Pasti kecelakaan sampai menewaskan orang itu pasti hancur yang namanya motor, saking kencengnya. Ya kan? Saking kencengnya. Terus ada pula keterangan seseorang kalau Eki itu minum ginseng. Ginseng nih ya itu. Nah, yang memandikannya Pina ada saksinya, nenek-nenek bagaimana tubuh. Nah, sekarang yang memandikan Eki, saya tanya, ada nggak orangnya? Intinya begini deh, ya kalau si Tuan Takur mau cari pembelaan diri, mana CCTV itu Tuan Takur, kenapa mesti diturunin? Kalau Tuan Takur itu benar, ya, buat Putri kamu di sana, Linda, kakak Pina kamu di sana, ayo desak Kapolri, minta itu CCTV agar Tuan Takur bisa membuktikan itu. Kita tonton bersama, ya. Kita tonton bersama, supaya Tuan Takur bisa menjelaskannya. Itu benarkah kecelakaan tunggal atau bagaimana? Nggak usah berdebat, nggak usah banyak sayembara deh. Supaya ini nggak panjang, biar cepat kelar. Ya, biar cepat kelar. Nggak usah, itu CCTV mana? Ada 2 titik CCTV yang diambil. Ya kan? Terutama yang udah diintai, yang di Indomar. Ya kan? CCTV masih ada 2. Kalau di tempat kejadian itu ada. Ya, kemudian kan ada nih petunjuk dari yang namanya orang kesurupan Linda. Kami jalan-jalan ke Taman Narasumber. Polisi, penyidik, ini saya sampaikan.
di daerah Jalan Narasumber itu, ya, Taman Sumber itu ada CCTV. Ambil juga. Yang akan membuktikan ini semua CCTV. Taman Narasumber, kemudian yang di tempat kejadian katanya itu, ya, itu akan terekam semua. Kita buktikan semua. Ya, CCTV yang mengarah ke Taman Sumber itu harus diambil. Ya. Itu ya, CCTV yang di arah Taman Sumber harus diambil. Kemudian orang yang menaruh pina di situ, katanya kejadian di situ harus diambil. Itulah supaya mereka bisa bernyanyi. Semoga bisa ini terungkap. Selesai. Jadi nggak ada pansos di kasus ini. Ini mau jelang pilkada, ya kan? Jelang pilkada. Jadi seperti itu. Ya, harapan kami Indonesia, ya. Satu lagi CCTV. Ingat, buat penyidik, buat yang membuat konten, satu lagi. Di arah Taman Sumber itu CCTV juga ada. Ya, mengarah ke tanah. Otomatis bisa rekaman-rekaman motor siapa saja yang ada lewat di sana. Ketika ada telepon dari siapa namanya? Pina telepon ke Widi. Di situ ada rame-rame, motor banyak. Di situ kan ada CCTV juga kan mengarah di jalan raya ke yang namanya arah ke Taman Sumber. Ya kan, di situ ada CCTV juga, ada 2 titik malah. Ya, ada 2 titik di situ. Kenapa nggak diambil? Ya itu. Jadi hanya sampai di sini dulu. Kita akan lanjut nanti malam. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.